Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di Dokterin Channel. Ini adalah beberapa koleksi miniatur kereta api saya yang saya buat dari kereta api mainan Rail King. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat rangka atau mesin dari koleksi miniatur kereta api saya ini. Penasaran guys bagaimana proses pembuatannya? Simak video berikutnya ya guys. Pertama-tama kita membutuhkan dua lokomotif Rail King yang jenisnya seperti ini. Kemudian kita akan gabungkan sehingga terbentuk lokomotif Rail King yang mempunyai dua motor penggerak. Kemudian kita lakukan penandaan menggunakan spidol berwarna agar memudahkan dilakukan pemotongan ya guys. Kita lepaskan penutup baterai bagian atas serta penutup mesin yang berada pada bagian bawah. Serta kita lepaskan rodanya di lokomotif yang satu, begitu pula dengan lokomotif yang satunya, sehingga membentuk roda seperti ini. Letak pemotongan ini tergantung dari pola papercraft ya. Kalau ke Apramex itu pemotongannya itu lebih panjang karena dia seukuran dengan gerbong kereta api ya. Kita pemotong dengan menggunakan gergaji atau bisa menggunakan cutter. Kemudian kita perhalus dengan menggunakan amplas. Kita bisa ukur apakah udah pas ya. Kalau tidak pas kita bisa perbaiki dengan cutter. Kita lepas dinamo yang bagian depan beserta on off-nya. Lalu kita buat lubang ya sebagai tempat keluarnya lampu. Di bagian ini kita bentuk sedemikian rupa agar nanti bisa muat di saat kita menaruh timah pancing sebagai pemberat ya. Di bagian yang menonjol ini kita bisa ratakan agar nanti tidak mengganggu pada saat pemasangan cangkang pola lokomotif ya. Kemudian kita ukur kembali, pastikan apakah sudah pas. Apabila sudah pas, kita bisa rekatkan dengan menggunakan lem Korea. Kemudian tunggu sampai kering. Di bagian tengah terdapat sebuah rongga ya untuk pemasangan timah pancing. Kemudian timah pancing ini kita akan bentuk sedemikian rupa menggunakan palu ya, sampai betul-betul pas dengan ruangan atau rongga tersebut. Kemudian kita pasang timah pancing ini. Timah pancing ini selain berfungsi sebagai pemberat, juga berfungsi sebagai penguat agar lemnya itu atau lokomotifnya ini tidak lepas ya. Untuk sisa bagian depan yang kita potong, kita bisa ambil lampu beserta penghubung baterainya ya. Kemudian kita bisa pasang di lokomotif yang sudah kita bentuk ya. Untuk kabel yang satu ini tidak diperlukan, jadi kita bisa potong ya. Dan kita bisa gabungkan dengan penghubung baterai agar bisa lebih panjang, sehingga memudahkan pada saat pemasangan di lokomotif tersebut. Kemudian kita bisa pasang di lokomotif bagian depan serta penghubung arus baterai yang negatif ini kita sambungkan ke dinamo ya. Dinamo yang bagian depan. Oh ya, teman-temanku sekalian, apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe ya, agar saya bisa termotivasi membuat konten jenis seperti ini. Setelah terpasang kabelnya, kita pasang kembali dinamonya ya. Kemudian yang kabel yang sebelah kiri kita pasangkan juga dengan kabel yang sebelah kiri. Begitu pula dengan kabel yang sebelah kanan kita pasangkan juga dengan kabel yang sebelah kanan. Proses pembuatan lokomotif ini di bagian penyambungan kabel tidak menggunakan solder ya, agar memudahkan bagi teman-teman pemula yang tidak mempunyai solder dalam membuat lokomotif seperti ini.
Akan tetapi bila teman-teman yang sudah mempunyai solder dan cukup mahir dalam menggunakannya, bisa menggunakan solder ya, agar kelihatan lebih rapi. Tapi dengan menggunakan modal selotip dan sambung menyambung kabel, tidak kalah menarik juga ya, asal di saat pemasangan kita bisa mengaturnya agar kelihatan lebih rapi ya. Kita membutuhkan dua kabel tambahan ya, yang dipasang di bagian dinamo bagian depan, agar dua kabel tambahan ini berfungsi sebagai penyambung lampu ya. Kabel ini kita akan sisipkan pada lubang yang sudah kita buat sebelumnya. Tujuannya agar nanti bisa disambungkan dengan kedua lampu yang akan kita pasang di lokomotif ya. Proses pemasangan kabel ini menggunakan trik khusus ya, di mana kabel yang sebelah kiri dipasangkan juga dengan kabel yang sebelah kiri, begitu pula dengan kabel yang sebelah kanan dipasangkan juga dengan kabel yang sebelah kanan. Jangan sampai tertukar, karena apabila tertukar di saat kita nyalakan lokomotifnya, roda yang bagian belakang akan berputar berlawanan dengan roda yang bagian depan, sehingga lokomotifnya tidak akan maju ya. Jadi jangan sampai salah pada saat pemasangan kabel tersebut. Setelah kabel terpasang, kabel ini kita rapikan ya. Kita atur sedemikian rupa di sela-sela lokomotif agar kabelnya bisa terpasang dengan rapi. Kita bisa menggunakan lem ya untuk merekatkan kabel tersebut agar lebih kuat. Kemudian tunggu sampai kering. Setelah itu kita pasang penutup mesinnya ya. Kita potong menggunakan gergaji atau bisa dengan menggunakan cutter ya. Sesuaikan ukurannya. Apabila sudah pas, kita bisa menggunakan lem Korea untuk bisa merekatkannya. Saya menggunakan lempengan timah untuk membantu penutup lokomotif ini di saat melakukan pengeleman agar lemnya bisa lebih kuat dan kokoh dan tidak mudah patah ya. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai kering. Dan setelah kering kita bisa pasang rodanya dan menutup kembali mesin tersebut. Setelah tertutup, maka pengerjaan bagian mesin sudah selesai. Tinggal pengerjaan bagian penutup baterai yang bagian atas ya. Coba kita lihat bentuknya ya, sudah cukup rapi untuk ukuran modifikasi ya. Saya menggunakan timah pancing ya, yang saya bentuk sedemikian rupa, yang fungsinya selain untuk pemberat, juga agar rongga di tempat baterai ini bisa muat menampung dua jenis baterai A2. Kemudian kita lempeng timah tersebut, kemudian setelah kering, kita bisa pasang baterainya. Setelah yakin baterainya terpasang dengan baik dan sempurna, maka kita bisa pasang penutup baterainya ya. Kita ukur sedemikian rupa, kemudian kita bisa potong menggunakan gergaji ataupun cutter ya. Setelah itu kita ukur. Setelah kita yakin posisi pemasangan penutup baterai ini sudah pas, maka kita bisa rekatkan dengan menggunakan lem Korea ya. Caranya kita lakukan pengeleman di saat penutupnya ini masih terpasang di lokomotif ya, agar ukurannya bisa pas. Kemudian setelah pas, kita bisa melepasnya dan kita bisa lakukan pengeleman lagi agar bisa lebih kuat. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai kering. Setelah kering,
penutupnya sudah beres, kita pasang baterainya kembali dan kita tutup lokomotif ini. Setelah dilakukan penutupan ini, maka proses pemasangan penutupan sudah selesai. Tinggal pemasangan lampunya ya. Beginilah bentuk rangka lokomotif ya. Rodanya sudah berjalan dengan baik. Coba kita jalankan di bawah. Sudah cukup lancar ya, bisa berjalan ke depan. Setelah itu kita pasang lampunya ya. Proses pemasangan lampu ini menggunakan kabel tambahan ya. Saya menggunakan dua jenis lampu yang berasal dari lokomotif Railking yang asli. Jadi nanti lampunya akan menyala kedua-duanya ya. Prinsipnya sama, tidak menggunakan solder, hanya memodalkan selotip dan kabel yang kita sambung ya. Coba kita nyalakan. Keduanya sudah menyala ya. Beginilah rangka atau mesin dari koleksi miniatur kereta api saya, di mana rangka lokomotif ini menggunakan dua motor penggerak ya. Dari rangka ini kita bisa membuat berbagai macam jenis lokomotif. Oke, kita uji coba ya guys, seberapa kuat dia bisa menarik gerbong Railking ya. Kita uji coba menggunakan gerbong penumpang sebanyak 8 gerbong ya, di trek yang menanjak dan menikung. Cukup kuat ya guys, menarik 8 gerbong. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Dan apabila kalian menyukai video jenis seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kedepannya rangka lokomotif ini akan saya buat menjadi lokomotif CC203. Stay tune ya, di video berikutnya akan saya buat lokomotif CC203. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.